Menteri Luar Negeri dari negara anggota G20 menggelar pertemuan di Bali hari ini hingga esok termasuk Menlu Rusia Sergei Lavrov. Indonesia sebagai tuan rumah memiliki posisi penting untuk menengahi ketegangan di tengah perang Ukraina-Rusia. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi para menteri luar negeri anggota G20 sejak Rusia menginvasi Ukraina Februari yang lalu. Dalam keanggotaan G20, sejumlah negara barat menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sementara Indonesia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan tidak mengikuti langkah barat itu. Pada sesi utama pertemuan nanti, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken akan membawa isu pangan dan energi. Blinken akan meminta G20 mendesak Rusia mendukung upaya PBB membuka kembali jalur laut untuk pengiriman gandum yang diblokade akibat perang di Ukraina. Dalam isu ini, Menlu Ukraina juga akan berpartisipasi secara daring. Reaksi para Menlu negara-negara barat terhadap kehadiran Menlu Rusia Sergei Lavrov nantinya akan menjadi gambaran bagaimana tanggapan anggota G20 jika Presiden Rusia Vladimir Putin jadi hadir dalam pertemuan puncak G20 pada November mendatang. Sejauh ini belum dipastikan Putin akan hadir virtual atau tatap muka langsung di Bali. Bagaimana berlangsungnya pertemuan Menteri Luar Negeri anggota G20, Valentina Chelsea akan melaporkan langsung dari Bali. Chelsea, bagaimana persiapan jelang pertemuan Menteri Luar Negeri G20 esok hari? Ya, Egan, satu hari jelang Foreign Minister Meeting G20 di Bali, Nusa Dua ini sudah dikatakan sudah siap 100% seluruh persiapan dari FMM G20 ini. Dan sejak siang tadi, bahkan dari kemarin ini delegasi dari 20 negara anggota G20 ini sudah mulai hadir di Nusa Dua Bali untuk melakukan pertemuan bilateral yang tadi juga sempat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan rencananya besok hari adalah acara puncak dari Foreign Minister Meeting di Nusa Dua Bali, tepatnya ini di The Mulia Hotel and Resort. Ini akan tertutup, Egan. Jadi acara akan dimulai sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, kemudian hingga sore hari, baru setelah itu nanti akan ada konferensi pers dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sehingga kita nantikan bersama hasil dari pertemuan Foreign Minister Meeting. Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk pertemuan esok hari ini akan terbagi dalam dua sesi, Egan dan pemirsa. Sesi pertama ini terkait dengan pembahasan penguatan multilateralisme, khususnya bagi member ataupun anggota G20 Indonesia yang sebagian sudah hadir di Bali. Kemudian sesi kedua ini membahas terkait dengan keamanan pangan dan energi atau food and energy security. Sehingga nanti ke-20 delegasi ataupun perwakilan Menteri Luar Negeri member G20 ini akan hadir berdiskusi di sana untuk membahas kedua sesi tersebut. Besok juga akan ada kehadiran ataupun keynote speech dari beberapa tokoh, diantaranya adalah Sekjen PBB Antonio Guterres, sehingga nantinya akan kita lihat bersama apa saja hasil dari pertemuan ini. Dan tadi seperti Anda sampaikan, Egan, sebenarnya yang salah satu diantisipasi ataupun dinantikan dalam pertemuan FMM G20 ini adalah adanya interaksi ataupun pertemuan antara Menlu, khususnya bagi negara-negara yang memang saat ini dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu seperti Rusia, kemudian Ukraina, dan juga Amerika Serikat dan Cina tentunya, sehingga FMM G20 kali ini menjadi wadah jembatan juga pertemuan antara para menteri tersebut, karena memang dari Amerika Serikat sendiri juga sudah dikatakan bahwa mereka hendak mengumpulkan dukungan untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga kita nantikan bersama apa hasil dari Foreign Minister Meeting G20 di esok hari tanggal 8 Juli. Egan. Chelsea, apa saja hasil pertemuan bilateral Menlu Republik Indonesia pada hari ini? Iya, ada beberapa pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sejak hari kemarin sebenarnya, namun di hari ini ada beberapa negara yang sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Indonesia, diantaranya ini ada dari India, kemudian ada pula dari Republik Rakyat Tiongkok,
kemudian ada juga dari Afrika Selatan, Australia, dan yang terakhir ini Inggris tadi baru selesai kurang lebih 1 jam lalu. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Kemenlu, ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan, diantaranya ini untuk dari pertemuan antara Menlu RI, Retno Marsudi, dan juga Menlu India. Ini membahas terkait dengan ekspor produk pertanian dari Ukraina, sehingga tidak jauh-jauh dari bagaimana menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina supaya pasokan global khususnya tadi gandum yang seperti yang disampaikan ini bisa lancar kembali dan dibuka kembali. Kemudian untuk pertemuan bilateral antara Menlu Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, ini membahas terkait dengan permasalahan ekonomi global, tidak jauh pula dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina. Kemudian juga nantinya rencananya akan ada high level dialogue yang akan dihadiri langsung oleh Menlu RRT Wang Yi dan juga Menlu Luar Negeri RI Retno Marsudi dan juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Selanjutnya nanti di tanggal 9 Juli untuk membahas hubungan bilateral antara RRT dan juga Indonesia. Kemudian yang ketiga ini pertemuan antara Menlu RI dengan Afrika Selatan, ini terkait dengan apresiasi peningkatan perdagangan bilateral yang dimana di tahun 2021 Afrika Selatan dan Indonesia ini sudah mencapai nilai perdagangan bilateral kurang lebih 2,8 miliar. Dan yang terakhir tadi dari Australia, Menlu Aussie tadi membahas juga terkait dengan solusi damai dari invasi Rusia ke Ukraina. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valentina Chelsea langsung dari Bali.